Baik Bapak Mama, sesuai dengan jadwal yang ada di komit sejak bulan apa ya Kak Ivan ya? Mei ya? Sejak bulan Mei dan setiap minggu sampai dengan sekarang ini dan akan berakhir bulan Oktober yang akan datang. November. Dan hari ini kita punya topik sampai di topik tentang sakramen. Baik Bapak Mama, sakramen ini bukan hal yang baru untuk kita sekalian. Kita semua sebenarnya sudah menjadi bagian atau pelaku di dalamnya. Dan oleh karena itu kita sebenarnya ini hanya menyegarkan kembali saja. Tetapi mungkin selain kita menyegarkan pengajaran iman Kristen tentang sakramen, mungkin juga ada hal-hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab, namun di dalam praktek bergereja, dalam pelayanan itu ada hal-hal yang terjadi yang menimbulkan pertanyaan bagi kita sekalian. Nah, karena itu nanti sebentar ketika kita melihat kembali bagaimana ajaran gereja tentang sakramen, kita juga mungkin sambil mengingat apa yang kita sudah lakukan di gereja kita masing-masing sebagai anggota Gemit. Tema kita sakramen dalam gereja Calvinis. Nah, kalau kita bilang dalam gereja Calvinis, memang ini sangat khas. Tetapi ketika kita berusaha untuk memahami kembali tentang sakramen dalam gereja Calvinis, ternyata ada tradisi yang berbeda yang memang bukan Calvinis. Tetapi supaya kita tahu ini adalah ciri khasnya gereja Calvinis, tetapi ada yang lain. Ada yang dilakukan di gereja-gereja yang lain, walaupun namanya sama, sakramen, tetapi ternyata di dalam pelaksanaan atau implementasinya berbeda. Tentu kita akan jadi tahu juga apa kekhasan yang ada di gereja Calvinis dengan apa yang ada di gereja-gereja lain yang bukan Calvinis. Nah, kita sudah sama-sama lihat tadi apa-apa saja yang akan kita sama-sama gumuli malam hari ini. Selain mengenai pengertian tentang sakramen itu sendiri, kemudian kita akan lihat secara spesifik tentang dua sakramen yang ada di gereja reformasi, gereja-gereja reform. Kemudian kita akan juga sama-sama melihat secara khusus tentang baptisan dan juga perjamuan. Dan selanjutnya di dalam pembahasan 2, 3, dan 4 itu kita akan lihat perbedaan-perbedaan antara gereja Calvinis dengan yang ada di gereja-gereja lain. Nah, sambil saya misalnya menjelaskan, kalau Bapak Mama mau langsung respons boleh ya. Tidak harus menunggu sampai diskusi atau harus diskusi, tunggu sampai sesi diskusi. Oh, bebas ya? Boleh. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk di tentang sakramen itu sendiri. Apa sebenarnya sakramen itu? Memang Bapak Mama kalau kita mau tahu tentang sakramen dalam hal istilah itu sangat teknis, tetapi juga dia istilah sakramen sendiri mengandung pengertian yang luas, dan karena itu kita tidak bisa mendefinisikannya dalam kalimat yang pendek. Misalnya Bapak Mama, kita kalau membaca buku di buku katekismus, kita akan temukan ini uraiannya nih tanpa koma, tanpa titik. Tanpa koma, tanpa titik. Sakramen merupakan tanda dan meterai kudus. Nah, ini satu hal. Sakramen itu berarti atau mengandung definisi yang terkait dengan tanda dan meterai. Itu satu hal. Tetapi hal yang kedua, tanda dan meterai tentang apa? Tentang perjanjian anugerah atau covenant yang secara langsung ditetapkan oleh Allah. Langsung ditetapkan. Jadi ini bukan dari gereja atau bukan dari tradisi, tetapi ini benar-benar dari Allah sendiri. Untuk apa? Untuk menyatakan Kristus dan manfaat-manfaat dari anugerah Kristus dan untuk meneguhkan bagian kita di dalamnya. Wah, kira-kira waktu kita merayakan sakramen ini kita sedang merayakan bagian apa yang kita terima dari Kristus. Dan juga untuk menempatkan pembedaan yang kelihatan di antara orang-orang yang menjadi anggota gereja dari orang-orang dunia. Karena dunia merayakan sakramen apa? Apakah ada sakramen dalam
pengertian yang umum bisa dilakukan oleh siapa saja, ternyata tidak ya. Ini sangat khas ada di dalam gereja. Walaupun kalau ketong omong tentang perjamuan, ketong pesta juga ketong bilang ada perjamuan. Kalau Pensa ada perjamuan dan ada anggur juga di sana ya, tetapi rotinya diganti dengan ikan ko, seiko, babi ini nabasko apa ya. Dan dengan hikmat melibatkan orang-orang yang menjadi anggota gereja kepada pelayanan kepada Allah di dalam Yesus Kristus seturut firman-Nya. Jadi di pengertian yang uraian ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diringkas, tetapi dia begitu kaya, begitu lengkapnya dan menjadi satu. Karena kalau pakai titik nanti berarti pengertiannya selesai dan tidak utuh. Nah, tetapi kita akan melihat pengertian ini di dalam implementasi dari sakramen itu sendiri. Nah, kita lihat ada 3 poin, Mama sekalian, bahwa sakramen itu kalau kita mau mendefinisikan, kita mau tidak mau melihat dari 3 hal ini. Yang pertama, kita memahami sakramen itu sebagai tanda dan meterai. Kalau kita menyebut tanda itu artinya bahwa dari apa yang kita lihat ini sebagai tanda, tetapi arti dari sakramen bukan pada tanda itu. Tanda itu hanya sarana yang menunjuk kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau kita sebut sakramen itu tanda yang kudus dan kelihatan. Berupa apa? Air untuk baptisan, kemudian untuk perjamuan ada roti dan cawan anggur. Tetapi tanda yang kelihatan ini namanya sakramen, dia memakai sesuatu sebagai tanda yang kelihatan, tetapi yang kelihatan ini sebenarnya tidak menunjukkan secara langsung pada sakramen itu, melainkan dia menunjuk kepada sesuatu yang lain, yang tidak kelihatan, yaitu perjanjian anugerah atau keselamatan. Nah, ini kita bisa ambil contoh di buku katekismus itu diberi contoh misalnya rambu lalu lintas. Kalau kita melihat ada rambu lalu lintas, ada huruf P, terus ada garis silang begini, itu tanda ya. Tetapi apa arti dari tanda itu? Tanda itu menunjuk kepada sesuatu yang lain ya, bahwa ada peringatan jangan parkir di sini. Atau huruf S ada silang, sama juga ya, jangan berhenti di sini. Berarti harus berhenti di tempat yang lain. Jangan parkir di sini, berarti harus parkir di tempat yang lain. Walaupun di Kota Kupang ini, orang bisa parkir persis di samping tiang dilarang parkir. Jadi rambu lalu lintas misalnya ada bentuk segitiga, kemudian ada jalan begini. Oh, kita tahu itu berarti tanda bahwa di depan sana, sekian meter di depan sana akan ada jalan berkelok. Begitu ya, Bapak-Bapak. Kalau ke Tompi Atambua misalnya ada rambu itu. Tapi jalan berkelok itu bukan di tanda itu. Jalan berkelok itu ada di sana, kita belum lihat. Tetapi tanda itu sudah kelihatan di sini. Nah, air baptisan itu kita lihat, tetapi air ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yang ada dan nyata sebenarnya, yaitu anugerah keselamatan. Begitu juga roti dan anggur. Kemudian selain tanda juga meterai. Disebut meterai, ya kita juga pakai meterai, tapi meterai itu untuk apa? Meterai itu sesuatu yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang ada, yang kelihatan itu sah, otentik. Jadi air itu sesuatu yang membuktikan otentisitas bahwa perjanjian, anugerah itu hal yang bisa dipercaya, hal yang sah, tidak perlu diragukan. Kemudian yang kedua, manfaat. Kita memahami esensi dari sakramen itu bukan hanya soal tanda dan meterai, tetapi juga manfaat. Sakramen itu mengandung manfaat apa? Bukan manfaat yang menjelaskan kepada kita bahwa ada anugerah. Anugerah itu memang sedang kelihatan, sama sekali tidak kelihatan. Tetapi bahwa kita menikmati manfaat dari anugerah itu di dalam keyakinan kita saat kita merayakan perjamuan kudus atau saat kita melaksanakan baptisan, kita laksanakan karena percaya kan.
karena percaya bahwa anugerah itu berlaku. Anugerah itu kita nikmati, bukan sesuatu yang hanya diungkapkan atau disebutkan, tetapi tidak kita nikmati. Kita sudah menikmati. Dan yang ditegaskan bagi kita adalah bahwa sakramen itu bukan sumber anugerah. Dan anugerah tidak bergantung kepada sakramen. Sakramen itu sesuatu yang pada dirinya sendiri, dia memberi manfaat tanpa kita melakukan sakramen. Bukan berarti sakramen tidak penting. Sakramen itu jelas dia punya kaitan yang erat dengan anugerah, tetapi bukan dia yang menentukan adanya anugerah. Anugerah datang kepada kita itu dengan cara Tuhan yang kita wujudkan melalui sakramen. Dan manfaat yang paling utama adalah bahwa kita percaya ada keselamatan dari pemberi anugerah itu kepada kita. Lalu esensi dari sakramen itu juga dinyatakan dalam hal tujuan. Tujuan sakramen ditetapkan oleh Allah, jadi bukan oleh gereja, bukan oleh pihak manapun. Tujuannya apa? Menyatakan Kristus adalah Sang Firman sejati yang meneguhkan iman dan kebenaran orang percaya secara eksklusif sebagai tubuhnya. Ini kalimat yang mau mengatakan dengan tegas bahwa kita yang menerima anugerah itu pasti akan dihimpunkan Tuhan menjadi bagian dari tubuhnya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, saya merayakan sakramen, tapi saya tidak perlu ada dalam persekutuan. Karena tubuh Kristus itulah yang merayakan sakramen atau melaksanakan dan menikmati manfaat dari sakramen itu. Nah, ini tiga hal yang menggambarkan, kita bisa bilang esensi yang mendefinisikan secara utuh sakramen itu sendiri. Jadi mari kita ingat, kalau ketong bilang sakramen berarti ketong tahu bahwa ini ada roti, ada anggur, ada cawan, ada air. Tetapi ini yang kelihatan ini menolong kita untuk mengingat bahwa anugerah itu nyata. Keselamatan itu benar-benar nyata. Walaupun ini hanya tandanya, tetapi kita percaya, kita yakin anugerah keselamatan itu nyata. Nah, sampai di sini Bapak Mama, mungkin kita perlu bertanya, kita perlu bertanya atau mempertanyakan ya tentang pelaksanaan implementasi daripada sakramen itu di gereja kita ya, bahwa ada kalanya kita memahami baptisan misalnya ya, sering masih terjadi sampai dengan hari ini. Ada orang tua yang anaknya belum dibaptis, nanti anaknya sudah dekat-dekat umur 6 tahun baru dong sadar ini anak belum baptis. Nah, yang Bapak Mama alami pasti di gereja masing-masing terjadi ya. Begitu datang mau daftar baptis, yang dikatakan apa? Kapan jadwal baptis? Tanggal sekian atau minggu sekian. Mau daftar? Iya, beta mau daftar. Soalnya ini anak semua masuk sekolah. Pernah Bapak Mama atau kakak-kakak dengar begitu? Dia semua masuk sekolah. Jadi seolah-olah baptis itu adalah satu jalan untuk dapatkan surat, yang mana surat itu akan berguna untuk masuk sekolah. Nah, ini kan pengertian yang sangat umum ya, ada di banyak jemaat dan masih ada sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang majelis juga, baptis itu anak sudah tadi semua sekolah. Apa hubungannya secara langsung antara anak mau sekolah dan baptis? Ya hubungan administratif saja kan ya, bahwa sekolah butuh satu dokumen administrasi, tetapi bahwa baptisan bukan untuk itu kan, bukan untuk memenuhi syarat administrasi itu. Nah, ini gambaran secara umum tentang sakramen itu apa. Dia adalah tanda, dia adalah materai yang mengingatkan kita tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tetapi kita ditolong untuk meyakini yang tidak kelihatan itu lewat apa yang kelihatan. Nah, sekarang kita akan masuk secara khusus pada bagian masing-masing. Oh, sebelumnya ada pertanyaan dalam kita punya rancangan belajar, mengapa 2 sakramen? Ya, mengapa 2 sakramen? Memangnya ada berapa? Memangnya sakramen itu ada berapa? Sehingga kita bertanya mengapa 2 ya? Ya, sakramen itu ada berapa? Mari kita lihat bahwa tadinya sebelum ditetapkan 2 oleh gereja-gereja reformasi, di gereja Katolik itu ditetapkan ada 7. Ada 7 sakramen ya. Mungkin kita kenal, kita hafal. Ya, ada tertulis juga ya, baptis sama.
Baptis itu sama. Kemudian yang kedua perjamuan kudus sama, tetapi mereka ekaristi. Hanya ada bedanya juga nih perjamuan kudus di Katolik dengan kita ya. Kemudian yang ketiga ada krisma. Krisma ini yang biasanya kita kenal dengan istilah sambut baru atau komuni pertama. Itu biasanya di usia 11, 10 tahun. Kemudian ada pengakuan dosa atau rekonsiliasi yang dimana di gereja Katolik itu ada disediakan bilik pengakuan dosa. Kalau kita merasa ada sesuatu yang menuduh kita bisa datang ke bilik itu. Kita di satu bilik, pastor di bilik sebelah, kita bisa kasih tahu dengan pastor, saya mau mengaku dosa. Dosamu apa? Disampaikan, kemudian dinasihati, lalu didoakan. Selesai sudah, dosanya sudah diampuni. Dulu-dulu kita bilang, kita tahu bahwa reformasi Martin Luther terjadi karena pengakuan dosa, pengampunan dosa itu bisa terjadi kalau kita membayar surat. Kemudian ada pernikahan, ya pernikahan pun disebut sakramen. Kadang-kadang saya masih dengar majelis jemaat di Gemit yang menyebut sakramen pernikahan kudus. Saya bilang, aduh, ini lupa atau memang tidak tahu ya? Atau kami yang belum kasih tahu ya, pernikahan. Dan kemudian yang keenam ada sakramen imamat kudus, maksudnya tahbisan. Tahbisan imamat kudus. Jadi para imam yang ditabis pada saat penabisan itu disebut sebagai sakramen. Kalau di kita ada juga penabisan imamat khusus, penatua, diaken dan pengajar, tetapi kita tidak menyebut itu sebagai sakramen. Dan yang terakhir ada sakramen pengurapan orang sakit yang sering kali disebut dengan istilah perminyakan. Mungkin ada di antara kita yang tahu ya, kalau orang sudah sakitnya kritis, koma mungkin, sedikit lagi dia akan berpulang mungkin, lalu pastor datang bawa peralatan-peralatan, ada dupa dan sebagainya, ada minyak yang nanti akan dioleskan. Itu sakramen di gereja Katolik. Tetapi kemudian Calvin mengatakan bahwa untuk menentukan sesuatu itu sakramen atau bukan, ini sebenarnya standarnya ada pada pengertian kita tentang cara penyembahan yang benar kepada Allah yang sejati. Jadi cara penyembahan kita itu bukan penyembahan menurut selera kita. Karena soal penyembahan itu menyembah siapa itu sudah ditentukan. Menyembah, bahkan cara menyembah, sikap menyembah, waktu menyembah itu sudah ditentukan. Bukan kita pun suka-suka ya. Jadi siapa yang disembah itu sudah dijelaskan, Allah yang membebaskan Israel. Kemudian sikap dalam menyembah atau cara menyembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan, jangan membuat patung, itu cara menyembah. Jangan menyembah Tuhan lewat sesuatu yang diwujudkan supaya bisa dilihat, oh Allah tuh seperti ini. Contoh ya di Keluaran pasal 32. Kemudian sikap menyembah, jangan sembarangan. Waktu menyembah, hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan pilihan. Hari Sabat itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Soalnya bisa kata bilang, ini minggu bevere, minggu depan dong. Ya. Dan Calvin mengatakan kita menerima sesuatu ya berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kitab suci. Dan karena itu kalau kitab suci sudah omong yang mana, maka itu membatasi. Tidak bisa gereja lalu menambah atau memperluasnya. Tuhan sudah membatasi sehingga kemudian berdasarkan itu katekismus mengatakan kepada kita kualifikasi sakramen itu mari kita uji. Kenapa 2? Kenapa bukan 7? Kualifikasinya ini kan ada 4 ya. Yang pertama bahwa disebut sakramen apabila diperintahkan langsung oleh Allah, oleh Kristus. Nah sekarang kita cek nih, mana yang diperintahkan langsung oleh Kristus? Baptis diperintahkan atau tidak? Diperintahkan ya. Kepadaku telah diberi kuasa dan seterusnya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah itu diperintahkan langsung kan, bukan karangannya Matius. Bukan juga karangannya para rasul, tetapi itu dari mulut Yesus. Itu satu hal. Nah sekarang kita cek, perjamuan bagaimana? Apakah Tuhan juga memerintahkan? Ataukah murid-murid? Perintahkan ya, dia malah dia yang lakukan ya, dia memecah-mecahkan roti, dia mengambil cawan, dia bilang inilah tubuhku, inilah darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, itu dia perintahkan. Tetapi mari kita cek lagi, bagaimana dengan nikah? Diperintahkan atau tidak?
Nikah itu diperintahkan atau tidak? Perintah. Kalau perintah berarti yang tidak menikah itu melanggar. Yang tidak menikah itu berarti melanggar atau tidak taat begitu ya, tidak taat kepada perintah. Tetapi coba kita buka ya di dalam kitab Matius pasal 19 misalnya ayat 12. Tuhan bilang kan ada orang yang memang ditetapkan untuk tidak menikah. Yesus menikah ke sonde. Berarti Yesus tidak taat. Kalau itu perintah gitu ya. Atau murid-murid ya ada yang menikah, ada yang tidak. Rasul Paulus menikah atau tidak? Tidak. Tapi apakah dia dikategorikan melanggar perintah? Ya tidak, Tuhan tidak perintahkan. Bahkan Tuhan bilang, memang ada orang yang ditetapkan untuk menikah, Tuhan merancangnya begitu, tetapi ada yang memang tidak. Entah karena maunya dia, atau karena memang Tuhan yang berkehendak supaya hidupnya hanya untuk kerajaan surga. Itu di Injil Matius pasal 19 ayat 12. Jadi jangan khawatir, bagi yang tidak menikah, bukan soal Tuhan nih bepung jodoh terlalu jauh kok, atau Tuhan lupa kok siap jodoh kasih beta, atau bepung jodoh orang ambil kok, atau OTW kok bagaimana ya. Ya mungkin kita adalah orang yang ditetapkan untuk tidak menikah. Mungkin ya, Yesus saja tidak menikah. Jadi nikah tidak diperintahkan, maka nikah bukan sakramen. Begitu juga yang lainnya. Tahbisan imamat misalnya, apakah ini perintah? Bukan. Bukan perintah. Memang Alkitab mengatakan imamat am, artinya semua orang itu imam. Semua orang itu imamat. Yang ditabiskan itu adalah mereka yang dikhususkan. Dikhususkan, tetapi tidak semua orang harus ditabis menjadi imamat khusus. Kemudian itu hal yang pertama ya. Lalu hal yang kedua yang menentukan atau kualifikasi sakramen itu adalah bahwa diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali selesai. Sekali terus berhenti sudah, jangan pernah dilakukan lagi. Tetapi baptis itu kan terus menerus ya, walaupun satu orang hanya satu kali, tetapi harus dilakukan terus sampai akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perintahnya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Begitu juga dengan perjamuan ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, atau yang diulangi di kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Kemudian itu yang kedua, lalu yang ketiga itu sebagai tanda, yang keempat sebagai meterai. Meterai, tanda dan meterai apa ya? Tadi kita sudah bilang ya di definisi sakramen bahwa ini tanda dan meterai yang kelihatan, yang sah, yang menunjuk kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu perjanjian anugerah keselamatan. Nah, apakah nikah itu syarat selamat? Nikah itu anugerah yang menyatakan ada keselamatan? Tidak juga ya. Ada juga nikah itu tidak menyelamatkan, malah jadi apa namanya? Jadi neraka kah apalah ya. Dan kita bisa lihat ini kalau baptis di Matius 28, 18, 20, lalu dilaksanakan di seluruh kitab Kisah Para Rasul, berulang-ulang terjadi baptisan. Lalu juga perjamuan itu di semua Injil ada, tetapi kita bisa kutip dari Injil Lukas 22, 19 sampai 20. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saat dia mengangkat roti, saat dia mengangkat cawan. Makanya sekarang kalau ketong rayakan perjamuan di gereja, itu pendeta tetap harus angkat. Rotinya harus angkat, harus dipecah-pecahkan. Dan itu kata-katanya harus hafal, jangan baca. Karena ini sebenarnya konsekrasi yang mau mengkomunikasikan kepada jemaat. Roti yang kami pecah-pecahkan ini, jemaat harus lihat. Cawan ini, jemaat harus lihat. Karena ini mengingat kembali apa yang dibuat oleh Yesus. Nah, karena itu kalau ditanya kenapa 2, kenapa bukan 7? Ya 5 yang lain bukan diperintahkan secara langsung oleh Yesus. Ada juga yang sifatnya tradisi, misalnya perminyakan, itu tradisi ya. Kemudian diperintahkan untuk dilaksanakan terus menerus sampai dia datang, dan tidak mengandung tanda dan meterai yang menunjuk kepada anugerah keselamatan. Tidak nikah, tidak masuk neraka. Nikah pun belum tentu masuk surga dan selamat, gitu ya. Atau hal-hal yang lain yang tadi 5 itu. Kemudian Bapak Mama saya langsung lihat kepada poin tentang pendapat yang berbeda, atau bukan hanya berbeda ya. Kita bisa menyebutnya ini salah paham terhadap sakramen. Salah paham yang pertama adalah sakramen memberikan anugerah melalui kuasa yang ada di dalam sakramen itu sendiri untuk menguduskan manusia sebagai penerima. Jadi roti, anggur,
air itu dianggap mengandung sesuatu. Ya, kepercayaan itu mungkin masih ada juga ya di ketempung gereja ya. Kadang-kadang ketong bilang, aduh ini perjamuan kudus jadi boleh sembarang. Ya betul, menjaga sikap itu sendiri benar. Tetapi bahwa ketika ketong menerima roti dan anggur itu dengan sikap hati tertentu seolah-olah ini benda kudus yang mengandung kuasa menyatakan saya berdosa, atau di dalamnya itu ada saya berdosa atau saya suci. Bukan benda itu, bukan elemen itu yang menguduskan saya atau membuat saya jadi tidak kudus. Ya, nanti kita lihat lebih spesifik lagi di masing-masing topik. Nah, klarifikasi kita adalah bahwa sakramen itu bergantung kepada anugerah, bukan anugerah bergantung kepada sakramen. Kalau ada sakramen baru saya terima anugerah, bukan. Anugerah itu sesuatu yang ya itu bergantung penuh kepada kedaulatannya Allah, bukan kepada apa yang manusia lakukan. Ya, mungkin kita sudah bahas itu ya di topik yang lain. Kemudian salah paham yang kedua tentang orang yang melayankan. Ada pemahaman bahwa orang yang melayankan itu harus orang yang betul-betul diperiksa motif hatinya, niat hatinya, bahwa dia melakukan pelayanan sakramen itu dengan hati yang murni dan seterusnya. Wah, kalau sakramen bergantung atau anugerah bergantung kepada hati nurani kita, memang ya ada ajaran ya, seorang pendeta bilang Alkitab tidak cukup, harus kembali ke hati nurani. Kakak Fance pasti tahu ya ajaran itu. Wah, kalau bergantung kepada hati nurani kita, berarti anugerah itu lebih rendah dari hati nurani kita. Padahal anugerah itu yang menguduskan kita, bukan hati nurani kita yang menentukan. Tetapi itu bukan berarti bahwa siapa saja boleh melayankan sakramen. Klarifikasi kita terhadap salah paham ini adalah bahwa anugerah ilahi tidak terkondisi dan dikendalikan oleh manusia. Karena itu ketika kita membaptiskan anak, dia masih kecil, dia belum mengerti kenapa dibaptis. Harusnya kan dia mengerti dulu supaya dia bisa menyaksikan tentang manfaat sakramen. Kita bilang, oh tidak, anugerah itu tidak tunggu kita mengerti. Anugerah itu tidak tunggu kita bisa melakukan hal yang benar. Anugerah itu tidak tunggu sampai kita tidak berdosa lagi. Justru Roma 5 bilang ya, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru, Kristus sudah mati dan menyelamatkan kita. Jadi ini salah paham yang lain. Lalu salah paham yang ketiga itu adalah tentang 7 itu. 7 itu yang kita sudah klarifikasi tadi, bahwa harus yang disebut sakramen adalah yang memenuhi 4 kualifikasi itu. Diperintahkan langsung untuk dilakukan terus-menerus selama sampai akhir zaman, tanda dan materai. Nah, tadi kita sudah bahas apakah nikah diperintahkan, apakah ada tanda dan materai perjanjian anugerah dalam pernikahan dan seterusnya. Jadi sakramen itu sah dan efektif karena ditetapkan oleh Allah. Karena di dalamnya ada anugerah Allah yang bekerja melaluinya untuk meneguhkan iman kita. Nah, ini tentang salah paham atau perbedaan pendapat yang pada umumnya ada. Dan kita bisa melihat keduanya ini ternyata ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru, walaupun versinya berbeda. Baptisan misalnya di perjanjian lama, yang kita tahu itu adalah perintah sunat. Kalau perjamuan yang kita tahu di perjanjian lama itu perintah Paskah. Makan di Paskah itu orang Israel disuruh untuk makan roti tidak beragi. Kemudian selain roti tidak beragi ada apa lagi? Daging domba atau darah domba? Daging ya, daging anak domba, kemudian sayur pahit. Lalu ada minuman anggur di kemudian hari ya. Jadi ini dua-duanya ini menggenapi di dalam perjanjian baru, apa yang diperintahkan Tuhan itu menggenapi apa yang sudah ada di perjanjian lama. Baptis menggenapi sunat, perjamuan menggenapi Paskah. Bukan berarti Paskah tidak perlu dirayakan. Tetapi mari kita lihat bukan perbedaan dalam arti bertentangan ya, tetapi keunikan dari keduanya masing-masing. Kalau di baptisan itu dilayangkan hanya 1 kali untuk setiap orang. Perbandingannya dengan sunat pun itu kan hanya 1 kali ya. Jadi ada yang bercanda, wah kalau sunat berkali-kali bagaimana ya? Maksudnya untuk menyinggung, mengingatkan, bukan menyinggung ya, nanti tersinggung betulan ya. Mengingatkan orang yang baptis ulang. Biasanya kalau ketong di kampung bilang begini, kalau sapi ada cap di mana ya? Di telinga atau sepotong telinga, bisa potong 2 kali atau cap 2 kali, nanti kacau. Tetapi sebenarnya kalau perbandingannya itu ke perjanjian lama ya sunat. Orang yang baptis berulang-ulang itu ibaratnya dia sunat berulang-ulang.
Nah, itu kan tidak mungkin ya, tidak terjadi itu di dalam perjanjian lama. Lalu sedangkan perjamuan itu bukan hanya satu kali, Yesus melakukannya itu setiap tahun ketika Paskah. Nah, selama kita merayakan Paskah tiap tahun, berarti perjamuan itu pun harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali seumur hidup. Walaupun ya ada orang yang sehabis dia ikut perjamuan ini kali, nanti entah kapan-kapan dia ingat baru dia perjamuan lagi. Padahal kan seharusnya tidak begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau baptisan itu kepada orang percaya dan anak-anak mereka. Sedangkan perjamuan itu hanya dilayankan maksudnya kepada orang yang sudah mengaku percaya. Ya, nanti kita lihat lebih jauh kenapa begitu. Lalu yang ketiga, baptisan menggambarkan awal kesatuan dengan Allah. Jadi Allah memanggil, Allah membenarkan, Allah mengadopsi, itu dari Ordo Salutis itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan di mana ada bagiannya selesai di baptisan, tetapi ada kelanjutannya di perjamuan. Kalau perjamuan menggambarkan pemeliharaan Allah, orang yang sudah dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan seterusnya ya. Ordo Salutis itu bekerja dan ada manfaatnya melalui baptisan dan perjamuan. Dan yang keempat, kalau baptisan itu diterima secara pasif, anugerah itu kan potong terima secara pasif, kan ada pemberinya, kita hanya menerima, kita bukan produk dari anugerah itu ya. Kita tidak aktif menghasilkan anugerah, kita menerima. Kalau dalam baptisan itu istilah yang dipakai, Rasul Paulus mengingatkan, dalam baptisan kita dikuburkan bersama Yesus, itu seperti masuk ke dalam, dan kita dibangkitkan, jadi keluar lagi. Jadi kata dikuburkan, dibangkitkan itu kan pasif. Berarti bukan kita membangkitkan diri sendiri atau menguburkan diri sendiri atau menyalibkan diri sendiri kan, tetapi kita dikuburkan, dibangkitkan, kita pasif. Makanya kita bilang seorang anak pun sama dengan orang dewasa, sama-sama pasif, bukan orang yang aktif saat menerima anugerah melalui baptisan. Sedangkan perjamuan penerimanya harus bersikap aktif, harus aktif. Artinya perjamuan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mengerti. Tadi waktu baptis dia belum mengerti apa-apa. Bapak orang tua juga yang berdiri komenyau. Begitu juga dengan Mama Ani, Bapak Ani. Tetapi ada janji waktu dibaptis itu, ada janji kami akan mendidik anak ini supaya dia berangsur-angsur dewasa, dia akan mengaku iman percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Mama, Mama Ani, Bapak Andi juga ya. Kakak Yomi, Bapak Mama Ani berapa banyak? Soni hitung lah ya. Ya, Kakak Ivan juga mungkin Bapak Ani berapa banyak ya. Juga Bapak Mama Kakak dong sudah Bapak Ani, Kak Canggih. Ada anak serani? Oh, tunggu Mama Ani ya. 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 Baik, Bapak Mama, itu kedua-duanya yang bisa kita pahami. Nah, sekarang kita lihat baptisan itu secara khusus ya. Apa dan bagaimana baptisan itu. Saya merangkumnya dalam 4 hal yang sebenarnya dia punya tema besarnya itu ada di anugerah. Grace, God's grace ya. Bahwa anugerah Allah itu cukup. Baptisan itu menyatakan anugerah yang diterima secara sah di dalam gereja. Artinya kalau kita rujuknya ke kitab Roma ya pasal 9, ada pohon zaitun, itulah Israel, tetapi kita ini ada ranting-ranting yang dicangkokkan ke dalam Kristus, sehingga kita mengalami kelahiran baru, pengampunan dosa, dan ada penyerahan dari orang tua, itu penyerahan hidup anaknya. Anugerah, menyatakan anugerah. Nah, omong tentang anugerah ini Bapak Mama mungkin sudah final ya, ada topik yang sudah bahas tentang itu, tetapi kita diingatkan lagi bahwa yang namanya anugerah, karena kita memahami baptisan itu sebagai tanda dan meterai anugerah, maka kita ditanya, kenapa kalian baptis anak-anak? Ya, apa bedanya anak dengan orang dewasa? Ya kan orang dewasa lebih mengerti, anak-anak belum mengerti. Tetapi bukan soal mengerti tidak mengerti. Persoalannya adalah bahwa natur semua manusia, orang dewasa maupun anak-anak kan sama-sama orang berdosa. Bukan anak lebih berdosa, orang tua kurang berdosa. Kan sama-sama berdosa. Dan karena sama-sama berdosa, maka sebenarnya anugerah itu diberikan baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu anak-anak harus juga tetap dibaptis. Tidak boleh tidak ya. Karena kalau kita menahan anak-anak untuk jangan baptis, tunggu nanti dia dewasa dulu, wah kita sudah sesat gitu. Sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita tidak mempercayai cakupan dan kecukupan dari
anugerah itu, bahwa belum bisa jangkau anak-anak. Padahal kita walaupun setua aja Tuhan bilang kalau sama kayak anak-anak ya bisa juga. Bisa menikmati. Kemudian di dalam baptisan unsur lahiriah yang dipakai adalah air. Tetapi di sini penegasannya adalah bukan baptisan yang menyelamatkan, maka juga bukan airnya, apalagi jumlah airnya. Ini yang sering jadi perdebatan ya, kata baptizo itu sebenarnya punya banyak arti. Artinya ada mencelupkan, membasuh, apalagi menyelamkan, membasuh sudah ya, memercikkan. Jadi kata baptizo itu kan dalam bahasa, dalam konteksnya itu ada banyak sekali. Tetapi kita mempersempit dan ketika mempersempit ini akhirnya jatuh pada jumlah air. Tetapi kemudian ada argumentasi, ya kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, air yang mengalir. Tapi kalian bukan baptis di air mengalir kan, tapi di kolam. Airnya tidak mengalir ya. Airnya air yang sama, bahkan ada kolam buatan yang satu kotak kecil itu, dia mengalirnya di mana? Satu orang masuk, habis tambah dengan selang, masuk lagi yang lain ya. Jadi akhirnya tidak konsisten ya ketika kita mempersoalkan tentang ekspresi dari baptisan yaitu air. Padahal esensinya bukan pada air itu, melainkan pada anugerah. Siapa yang bisa hitung anugerah? Anugerah itu berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2? Atau 1 kali 1 sama dengan 1? Atau bagaimana kita menghitung anugerah? Itu kan tidak terhitung ya. Tidak terhitung. Tidak bisa dihitung dengan angka. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita melihat topik dari sakramen baptisan ini pada rumusan yang dipakai dalam proses atau pelaksanaan baptisan itu sendiri. Bahwa yang mensahkan atau menjadikan sakramen baptisan itu sah dan otentik adalah dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang Tuhan mau. Nah, soal Allah Tritunggal mungkin sudah dibahas, saya tidak bahas ulang, tetapi bahwa Allah Tritunggal itu menunjuk kepada satu hakikatnya Allah yang tidak bisa dihitung karena roh, tetapi dalam 3 pribadi yang nyata, Bapa, Anak, dan Roh. Maka kira-kira, ini saya hanya kasih contoh gemit saja ya, tidak membandingkan dengan gereja lain. Perciknya berapa kali? 3 kali atau 1 kali? 3 kali dalam masing-masing nama, ataukah 1 kali dalam 3 nama? Ya, iya, karena kita semua gemit ya. Ya, jadi kita 1 kali ya. Dulu 3 ya, 3 ya. Saya juga pasti waktu itu baptis perciknya 3 kali ya. Mungkin bapak-bapak ya, mama yang ada di sini juga dulu ya, atau waktu itu atau selupa ya, sudah lupa, tetapi itu yang terjadi sekarang. Dalam perkembangan teologi kita memahami Allah Tritunggal, maka implementasi dalam hal pelaksanaan baptisannya jadi 1 kali percik dalam 3 nama. Lalu saya pernah mendengar lalu dipertanyakan, kita ini sebenarnya baptisnya itu pakai istilah anak atau putra? Lalu ada seorang teman pendeta yang bilang ini, harusnya pakai anak, jangan sebut putra. Karena putra itu khas Katolik. Saya bilang, masa sih gereja Katolik beli putus ini kata putra? Itu bahasa Indonesia ya, dia tidak beli putus, itu bahasa ya, tetapi atau istilah ya. Tetapi saya pikir kalau kata putra itu lebih tepat. Tanpa bermaksud menghilangkan kata anak ya. Tetapi mari kita mengerti ya, kalau dalam bahasa Indonesia anak itu berarti ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tapi kalau putra, itu spesifik son ya, anak laki-laki. Anak perempuan, putri, daughter ya. Tetapi di dalam Alkitab itu pakai son, anak laki-laki, yang diterjemahkan putra. Tetapi kalaupun diterjemahkan anak tidak masalah, karena Allah ini kan tidak bisa dikategorikan dia gender apa gitu kan, dia melampaui gender. Jadi jangan diperdebatkan anak atau putra, walaupun ya kadang-kadang pendeta dong kalau berkumpul tuh perdebatannya hal-hal yang tidak penting. Ya hanya mengundang emosi.
Ya, tetapi sebenarnya kemudian ketika kita bilang baptis itu absah ketika dia sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selesai sudah. Sudah sah. Maka gereja kita mengatakan jangan diulang. Jangan diulang. Baptis satu kali saja seumur hidup, kecuali dulu baptisnya pakai nama Kefas, kok pakai nama Paulus, kok pakai nama Apolos. Karena Paulus tanya begitu ya. Namanya kamu dibaptis pakai nama siapa? Ya, jadi tidak boleh diulang, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diulangi. Sebenarnya pengabsahan itu terjadi ketika disebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi juga bahwa baptisan itu kan menunjuk kepada anugerah. Anugerah apakah bisa dibatalkan oleh manusia? Apakah bisa dikatakan bahwa oh dulu waktu baptis di gereja sana anugerahnya tuh baru setengah atau seperempat, jadi di sini baru anugerahnya penuh? Kan tidak, kita manusia tidak punya kedaulatan atau punya kompetensi sedikit pun untuk menyatakan anugerah itu penuh atau tidak penuh. Kalau kita baptis ulang sama dengan kita meragukan bahwa anugerah itu cukup, anugerah itu efektif bekerja melalui baptisan. Dan tentang pelayan, siapa pelayannya? Kalau di Gemit itu secara spesifik memang disebut ya, jabatan apa saja. Tetapi di dalam gereja Protestan, Calvin mengatakan bahwa mereka yang adalah hamba-hamba yang ditabiskan khusus. Jadi tidak semua orang bisa bilang, beta jo hamba Tuhan, jadi beta jo bisa baptis di mana saja. Tidak ya, tetapi dalam persekutuan jemaat, oleh mereka yang adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah, dan tidak seorang pun yang dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Dalam kaitan dengan ini, maka gereja kita menegaskan oleh pendeta atau dilanjutkan oleh penatua yang ada keterangannya tidak sedang dikenai disiplin. Karena kalau orang melaksanakan sakramen itu dia harus connect dengan disiplin, karena sakramen dan disiplin tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya oke, pendeta saka yang penting pendeta, yang penting dia datang pakai toga, dia sakramen, sudah tidak sedang dikenai disiplin. Ya, nah, tapi kadang-kadang ketong baru tahu, oh dia habis pelayanan baptis, di Facebook muncul kan ya foto baru selesai pelayanan sakramen. Ih, dia kan lagi kena disiplin, kenapa? Ya karena mungkin yang mengundang tidak tahu ya. Kadang kan ada pendeta yang dipikir di rumah saja nganggur-nganggur, daripada di sana ada pelayanan, sudah ketong ini kebetulan hari raya jadi ketong minta pendeta tamu. Pendeta tamu yang diminta kena disiplin. Ya apakah karena kita tidak tahu atau karena memang kita anggap tidak penting soal disiplin itu. Padahal sekali lagi disiplin dan sakramen dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah di Gemit sendiri terkait dengan baptisan itu ada banyak sekali persoalan-persoalan yang sifatnya pastoral. Yang membutuhkan solusi juga. Misalnya Bapak Mama pasti pernah mengalami ada anak yang mau dibaptis, orang tuanya setuju dibaptis, tetapi Bapak Mamanya belum menikah atau belum jadi anggota SIDI, atau ini anak dari dengan suami orang misalnya, ini kemana sih? Nah itu persoalan-persoalan pastoral yang di dalam buku apa ya Bapak Hensa? Saya lupa lagi. Peraturan pastoral Gemit itu ada dia punya penjelasannya, ada pelaksanaannya juga. Intinya adalah bahwa karena anugerah itu diberikan secara cuma-cuma, tidak bisa dibatasi oleh gereja, dan karena itu gereja juga ketika melayankan baptisan tidak boleh diskriminatif. Oh ini anak di pemama ada, di pembapa jelas. Jadi dia duduk di baris ketiga. Wah, tidak ada diskriminasi begitu ya di dalam ajaran maupun aturan gereja kita. Jadi bagaimana kalau anak di pembapa mama belum nikah, boleh dibaptis ke saudara Bapak? Boleh? Boleh? Boleh kan tidak? Tidak? Boleh. Oke, itu boleh dulu. Lalu kedua, sudah anggota SIDI atau belum? Harus anggota SIDI. Tidak menikah, oke, tidak menikah ini karena banyak persoalan, tapi anak ini tidak bisa dibatasi karena persoalan. Biasanya gereja ambil solusi begini. Ini anak berapa?
Oh, anak pertama. Oke, anak pertama buat pernyataan ya. Jangan sampai anak kedua. Janji sudah dalam 6 bulan ini kalian ikut bina pranikah, lalu pemberkatan nikah. Ada ketentuannya. Dalam waktu 6 bulan. Oke, dalam waktu 6 bulan kami tanda tangan. Dibaptislah anaknya. Tetapi syaratnya adalah sudah CD belum? Sudah. Oke, kalau sudah CD boleh. Tapi kalau belum CD, ikut katekisasi khusus lagi, katekisasi dewasa. Sekarang setelah katekisasi dewasa, mau baptis anak, lalu harus ikut aturan gereja maupun undang-undang negara. Anak ini dibaptis, tetapi nama orang tuanya di dalam surat baptis hanya nama mama. Bapak tidak ya? Oke, Bapak setuju? Bapak pikir-pikir. Oke, kalau mau pikir-pikir dulu berarti anaknya tidak dibaptis. Maksudnya begini, Bapak Mama. Kalau ada bapak-bapak yang bakal yang pendeta bepung anak, jadi beta mau bep nama ada di situ, ini anak pungfam juga harus pakai bepung fam. Bapak, ini negara hukum. Negara hukum bilang adalah anak yang lahir di luar nikah hanya punya hubungan perdata dengan mamanya. Akte kelahiran pun kalau mau dibikin di Dispenduk hanya akan menuliskan anak dari seorang ibu. Tidak ada bapak. Mana bisa ibu melahirkan tanpa bapak? Iya. Makanya kalau bapak mau, bapak pun nama ada di akte, di surat baptis nikah, ada akte nikah dan seterusnya lah ya. Ya. Jadi itu kondisi-kondisi yang sering terjadi di gereja. Walaupun kita bilang ya tanpa diskriminasi, tetapi ada hal-hal lain yang mengikat. Lalu kalau tahun depan datang lagi, belum nikah Ju. Anak kedua lagi. Nah ini yang kita bilang anugerah sih cuma-cuma, tapi bukan cemurahan. Ini bikin anugerah murahan ini, padahal Tuhan, waduh, memberikannya dengan membayar nyawa, bukan bayar dengan uang. Ya ini tentang baptisan, Bapak Mama sekalian. Sekarang ke perjamuan. Bagaimana perjamuan? Ini juga dalam tema besarnya anugerah. Ketentuan sakramentalnya ini merujuk kepada kalau kita gereja reformasi kita bilang Duinatur Kristus, bahwa kehadiran Kristus di dalam perayaan sakramen perjamuan, ada roti, ada anggur, itu kehadiran secara rohani, bukan kehadiran secara fisik. Tidak mungkin ya. Memang Kristus jadi manusia itu betul, manusia yang punya tubuh secara fisik itu betul, tetapi bukan berarti dia kehilangan keilahiannya kan. Kita sudah belajar tentang Duinatur Kristus. Karena itu ada perbedaan pendapat dengan perayaan sakramen di gereja Katolik dan di gereja Lutheran. Misalnya gereja Katolik punya doktrin transubstansiasi, perubahan substansi, bahwa roti ini atau hosti ini betul-betul tubuh Kristus. Makanya jangan jatuh, harus diterima dengan posisi tangan tertentu, harus langsung dimakan dan seterusnya. Wah itu karena ini benar-benar Kristus. Nah ini yang kita bilang bahwa sesuatu yang kita bilang ini buatan manusia yang kelihatan, yang menolong kita sebagai tanda atau simbol yang menolong kita meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi ketika kita bilang ini yang kelihatan ini mengandung kuasa ilahi, maka ini sudah sama dengan memberhalakan ya. Memberhalakan. Apakah sesuatu ini mengandung kuasa yang bisa membuat saya berdosa? Atau dosa itu memang ada di saya, bukan di apa yang saya makan, apa yang saya minum. Kemudian di gereja Lutheran ini doktrin konsubstansiasi. Roti dan anggur ini menghadirkan Kristus. Nah ini juga ya penjelasan dari konsubstansiasi ini. Di gereja Lutheran memang membuat kita akhirnya menganggap bahwa Kristus itu bisa hadir secara fisik. Membatasi Kristus hanya pada hal fisik, ini sama dengan menyangkali keilahian dia. Tetapi kalau di transubstansiasi menganggap Kristus itu hanya hadir secara ilahi, itu juga sama dengan menyangkali kemanusiaan dia. Jadi di dua doktrin ini, yang satunya berat ke keilahian, meniadakan yang fisiknya, yang satunya berat ke fisik, meniadakan keilahian. Sedangkan di dalam gereja kita bilang bahwa dalam sakramen baptisan maupun perjamuan itu kehadiran Kristus itu secara rohani.
kita tetap menghormati wibawa ilahi maupun kemanusiaan dari Kristus. Tidak bisa dipisahkan. Nah, di sakramen perjamuan itu unsur lahiriahnya adalah roti dan anggur. Ya, roti ini merujuk kepada apa yang Yesus lakukan ya. Tetapi Bapak Mama, kita tahu bahwa dari PL, Paskah ke PB, Paskah juga, tetapi kan ada perubahan nih. Ya, mungkin di PB juga waktu Yesus sedang murid-murid, juga orang Yahudi pada umumnya merayakan perjamuan Paskah itu ada daging anak domba kan. Yesus bilang, ya ada domba yang terikat, pergi ambil, bilanglah guru memerlukan. Kemudian ada juga anggur, ada roti tak beragi, dan di perjanjian lama itu Paskah ada sayur pahit. Apakah kita sekarang perjamuan ada sayur pahit atau hidup kita yang pahit? Hidup kita sudah pahit ya. Ya, kita hanya roti, hanya anggur. Sehingga kemudian ada diskusi, bolehkah roti dan anggur diganti? Boleh. Kak setuju boleh ya. Yang lain boleh? Tidak boleh? Harus roti. Harus anggur. Kalau ganti dengan air putih? Boleh. Mama dong, kalau di Dulang ada pilihan air putih dan anggur, pilih mana? Anggur. Tapi yang sakit dong, ini ketemu minum anggur berarti ketemu langsung selesai. UGD. Walaupun sedikit ya. Maka disediakan air putih. Tetapi roti boleh diganti? Ada roti ayat, ada roti yang beli dari Borneo, atau beli dari toko. Ada juga roti yang dibuat sendiri oleh para diaken. Oke. Dalam sebuah diskusi memang ada pendapat bahwa roti itu harus dikhususkan. Karena harus dikhususkan bukan roti yang dijual umum. Harus roti yang dibuat oleh tangan para diaken, didoakan secara khusus. Oke, sehingga itu menjadi khusus ya, jadi kudus. Baik Bapak Mama, itu kalau jemaatnya mengkali ya terjangkau ya beberapa ratus kakak sah. Tapi kalau jemaatnya ribuan kakak, di Kota Kupang berapa ribu kakak, Kak Fance? 3.000 ya? 2.000-an kakak atau 3.000 kakak. Itu mama dong bikin roti kali 3 hari aja sudah bisa. Butuh banyak sekali. Tetapi ini bukan soal kesulitan membuat atau apa ya. Tetapi hati-hati karena kita bisa jatuh pada pemberhalaan juga. Ketika kita bilang harus dibuat oleh tangan diaken, didoakan. Ya didoakannya benar begitu ya. Dibuat oleh tangan orang yang memang ditugaskan itu benar. Tetapi bahwa itu menjadi sebuah keharusan, kita jadi akhirnya mengaburkan. Mengaburkan esensi dari roti dan anggur itu sendiri sebagai sakramen. Jadi ketentuan tentang kekudusan itu bukan lagi pada iman kita kepada Kristus, tetapi kepada siapa yang membuat. Itu bahaya kan? Jadi memang ini ada kritik juga ya terhadap pendapat itu. Sehingga mari kita memahami esensinya sehingga dalam pelaksanaannya jangan dibenturkan. Jangan lalu kita jatuh pada pemahaman yang bisa menjatuhkan kita ke dalam penyembahan berhala. Karena nilai intrinsik maksudnya adalah bahwa kekudusan itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di dalam roti atau anggur itu. Anggur itu kan fermentasi, kalau orang minum bisa mabuk dan sebagainya. Yang bikin dia berdosa adalah kalau dia minum sampai mabuk, begitu kan ya. Tetapi bukan anggur itu sendiri, entah mau berapa persen. Anggur yang kita pakai di Gemit itu, Bapak Mama pernah lihat botolnya, ada tulisan prosentasenya. Ada yang tahu berapa persen? Nanti ya, nanti bulan Oktober ini kan kita ada sakramen perjamuan kudus ya. Bapak Mama mintalah kepada diaken, mari saya lihat ini anggurnya ternyata 8%. 8% mengandung alkohol. Tetapi minumnya hanya sedikit ya. Kemudian siapa yang benar? Sikap yang benar, sikap yang benar. Jadi kenapa kita bilang orang yang menerima baptisan itu menerima dalam status pasif, masih anak-anak atau orang berdosa. Sedangkan yang perjamuan itu orang yang aktif. Nah, di sini kita temukan di kitab Korintus, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, berarti kata tubuh Tuhan itu kan penting. Saya harus
menjadi anggota dari tubuh Tuhan. Berarti saya sudah anggota CD. Anggota CD itu berarti saya sudah mengaku percaya. Dan saya ada atau menjadi bagian dari tubuh Kristus atau persekutuan. Sehingga kalau saya belum mengaku percaya, saya belum menjadi anggota CD, saya belum menjadi anggota dari sebuah persekutuan jemaat yang dewasa, dikatakan menahan diri. Belajar dulu. Dan seterusnya. Kemudian frekuensinya, berapa kali perjamuan kita ya? 1 tahun? Boleh tiap minggu? Ya, Bapak Calvin bilang boleh sebenarnya, Calvin Ryukao. Boleh tiap minggu, boleh ya kawan ya. Calvin bilang boleh, tetapi itu nanti bisa membuat jemaat menganggap sakramen perjamuan itu biasa. Karena tiap minggu dilakukan, sehingga untuk menjaga kekudusan dari sakramen perjamuan kudus itu maka harus ditentukan waktunya, dan waktu itu merujuk kepada peristiwa Kristus. Maka pada waktu Paskah atau pada kematian Paskah, itu satu rangkaian ya, Minggu Sengsara, Paskah, biasanya kita lakukan di di Jumat Agung ya. Ya, ada juga yang beda ya. Ini ada diskusi di Jumat atau Kamis perjamuan Tuhan itu. Kamis atau Jumat? Ya, kita taunya Jumat Agung itu ya Jumat kan, kematian ya. Tapi Yesusnya dengan murid-murid perjamuannya itu jatuhnya Kamis. Ada yang bilang Kamis malam. Tetapi hitungan hari orang Yahudi itu ya, berarti di atas jam 6 sudah hari yang baru ya. Ya. Oke. Jadi artinya adalah bahwa jangan persoalkan waktu. Karena waktu di sini, waktu di sana berbeda. Kalau mau ikut semua secara hurufiah, nanti kita jatuh-jatuhnya berhala lagi. Tetapi untuk menjaga kemurnian kekudusan, maka dibatasi 4 kali dalam 1 tahun. 4 kali ini bukan 12 bagi 3. Jadi 4. Lalu kita sebut triwulan 1, triwulan 2. Wah, kalau triwulan di mana Kristusnya? Padahal ini kan masa Paskah, masa Pentakosta, masa Raya Natal, kemudian ada sedunia. Sebenarnya itu namanya ya, bukan triwulan-triwulan. Saya lihat sampai tahun lalu itu masih pakai istilah triwulan. Tapi sudah ada masukan mengingatkan kepada ketentuan gereja kita, lalu sudah disesuaikan di tahun ini. Jadi frekuensinya itu ditentukan 4 kali karena mengingat hal-hal tadi ya. Tetapi intinya adalah bahwa dia dilakukan terus-menerus sebagai representasi karya Allah yang berlanjut terus-menerus sepanjang hidup atau sampai akhir zaman. Lalu makna dari perjamuan kudus itu sendiri, ini cepat saja Bapak Mama ada 5, memperingati atau peringatan kematian Yesus Kristus, ya pada malam waktu dia dihianati, dia ditangkap dan seterusnya. Kemudian sebagai tanda persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota, ya kita bilang salib itu ya, makanya meja perjamuan dibentuk salib. Kemudian sebagai kesaksian kepada dunia tentang anugerah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kami adalah tubuhnya. Kemudian makna perjamuan juga pengampunan atau rekonsiliasi orang percaya dengan Allah dan dengan sesama. Makanya di gereja kita ada tradisi gereja sedia atau persiapan perjamuan kudus, di mana liturginya itu ada tentang pemeriksaan diri. Ya, supaya kita datang sebagai orang yang memang tidak sempurna dan tidak akan sempurna, tetapi mau terus terbuka untuk menerima pengampunan dan mengampuni. Lalu ada komitmen. Merayakan perjamuan berarti ada komitmen, mau bertobat, mau hidup baru, menghargai anugerah. Karena itu dalam kondisi pastoral ada yang hidup bersama di luar nikah, datang perjamuan duduk di antara jemaat, lalu jemaat bilang, aduh ini satu nih. Dan itu kan batu sandungan. Akhirnya orang akan berpikir, oh iya, berarti di gereja ini tidak apa-apa ya kalau kita hidup bersama di luar nikah. Itu batu sandungan, makanya kita bilang disiplin. Disiplin, ya memang kalau ditanya, sudah laksanakan disiplin atau belum gereja? Ini ketong baru mau omong, saya dong sebulan ketong pindah gereja. Karena disiplin berarti pindah gereja. Ya sebenarnya ada ketentuan tentang itu dan ada prosesnya ya. Tidak bisa orang sudah datang duduk begini baru, maaf VKM, boleh kok ketong konsistori sebentar? Kenapa? Ya Kak,
sebaiknya Kak jangan ikut perjamuan. Nah dia sudah datang, dia sudah duduk, dia sudah berdoa, habis berkata omong begitu, itu dia kalau pulang berarti dia akan pulang selamanya. Harusnya sebelum itu ya, orang sudah diproses, dikasih tahu, jadi dia menahan diri karena dia mengerti. Nah kita nih sekarang nih menahan diri bukan karena mengerti bahwa beta ada batu sandungan nih, tetapi karena malas sih, panas sih, apalah begitu ya, karena alasan-alasan yang memang ya, menjatuhargakan perjamuan. Kemudian hakikat jemaat yang dirumuskan di tata gemit itu, jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya dalam lingkungan sosial dan dalam konteks sosial dan budaya tertentu di mana 3 hal. Firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dan kemuridan dalam semangat meniru Kristus diwujud nyatakan. Ini 3 hal nih menjadi pilar hakikat jemaat. Jemaat itu disebut jemaat kalau 3 hal ini ada. Pemberitaan firman itu pasti. Sakramen itu pasti ada, baptis dan perjamuan. Tapi disiplin. Kemuridan dalam semangat meniru Kristus, disiplin. Nah ini juga harus ada. Nah ini yang terus menjadi tantangan bagi kita. Sehingga itu yang tadi saya bilang, sakramen tidak bisa dipisahkan dari disiplin atau dari 2 hal ini, pemberitaan firman dan disiplin gereja. Tapi kondisi pastoral kita mengatakan ada banyak sekali kondisi yang membuat orang harus menahan diri. Disiplin ajaran, wah dia anggota SIDI tapi dia entah ikut ajaran yang mana nih. Kemudian disiplin hidup, itu yang tadi contoh ya, hidup bersama, di luar nikah, atau ada kasus-kasus hukum. Disiplin organisasi, dia anggota jemaat, anggota SIDI tetapi tidak bergereja, anggota majelis jemaat tetapi tidak melayani, dan seterusnya. Karena itu harus menahan diri supaya jangan jadi batu sandungan, sebab anugerah itu memang cuma-cuma tapi tidak murahan. Sehingga Bapak Mama sebagai kesimpulan adalah bahwa 2 sakramen ini kuncinya atau tema besarnya adalah doktrin anugerah itu. Maka baptisan diberikan sebagai tanda anugerah, perayaan sakramen juga dirayakan sebagai tanda syukur atas anugerah. Lalu yang terakhir, anugerah itu yang memberdayakan kita untuk melihat hubungan baptisan dan perjamuan. Baptis diterima pasif, tetapi bahwa ada anugerah Roh Kudus bekerja sehingga seseorang bisa bertumbuh ketika dia belajar di sekolah minggu, di taruna, di katekisasi, dia makin mengerti sehingga dia bisa mengaku percaya secara dewasa, secara pribadi, lalu dia diteguhkan menjadi anggota SIDI sebagai tanda dia sudah mengaku percaya, baru ini mengkonfirmasi dia bisa mengikuti perjamuan kudus. Jadi SIDI atau katekisasi itu semacam jembatan antara baptis dan perjamuan. Jadi kita tidak bisa menganggap sepele taruna dan katekisasi. Walaupun hari ini kalau ketong ada yang datang daftar mau ikut katekisasi, sudah ikut taruna kona sonde, kenapa? Ya 0 tahun nak. Ya ikut taruna dulu ya. Ya berapa lama? 1 tahun nak. Terlalu lama, bisa langsung katekisasi? Tidak bisa. Nah biar ya bagaimana? BP gereja lain? Ya kalau di Gemit juga sama, tidak bisa lompat kelas. Coba pilih SMA 1. Daftar langsung masuk kelas 3 bisa? Tidak, tetap harus kelas 1, kelas 2. Nah kita sering menganggap remeh ya. Katekisasi sekarang ada taruna. Kita menganggap remeh itu, padahal itu bukan sekedar kelas belajar. Tetapi kelas belajar yang menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang benar-benar menikmati anugerah dan bersyukur untuk anugerah itu dengan mau diatur. Nah, demikian Bapak Mama sekalian, saya selesai. Mungkin ada yang terlewatkan, ada yang mungkin muncul di hati pikiran Bapak Mama untuk melengkapi. Mari kita diskusikan itu. Terima kasih, saya kembalikan ke kakak. Ya, mari Kak. Kakak yang